Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, saya Kansa Arwa Amani dari kelas 6 Ar-Razi akan membahas tentang Ramadan, bulan Taubat. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, salah satu nama lain Ramadan adalah Syahrut Taubah, Ramadan bulan taubat, sebab Ramadan memang momentum yang tepat untuk bertaubat. Sebaik-baik taubat adalah taubat yang segera, tanpa menunggu dan menunda-nunda. Maka terkumpullah dua keutamaan jika kita bertaubat saat ini. Keutamaan karena Ramadannya dan keutamaan karena menyegerakan taubat. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu. Quran Surat Ali Imran ayat 133. Allah menyeru hambanya untuk bersegera bertaubat karena dia menghendaki hambanya mendapatkan ampunan dan surga. Allah sangat sayang kepada hambanya. Allah bukakan pintu taubat. Ia juga menyeru kita menuju ampunan dan surganya. Allah sangat gembira saat hambanya bertaubat. Kegembiraan Allah bahkan lebih besar daripada seorang musafir yang menemukan kembali untanya setelah hilang di Gunung Sahara berikut segala perbekalan yang ada padanya. Ada dua titik ekstrim bagi orang yang berdosa. Ekstrim pertama adalah mereka yang merasa dosanya terlalu besar hingga putus asa dari ampunan Allah. Maka ia pun tidak kunjung bertaubat karena kekhawatiran taubatnya tidak diterima. Ekstrim kedua adalah mereka yang merasa dosa-dosanya mudah terhapus. Merasa dosa-dosanya hanya dosa kecil, sehingga membuat berlarut-larut dalam dosa demi dosa. Kalaupun bertaubat, ia hanya melakukan taubat sambal, sekarang berhenti, besok kembali mengulangi, tak pernah sungguh-sungguh melakukan taubat nasuha. Untuk ekstrim pertama, lihatlah bagaimana orang yang telah membunuh 99 nyawa. Saat ia bertanya kepada seorang ahli ibadah, apakah ada kesempatan bertaubat? Ternyata ahli ibadah itu menjawab, tidak bisa. Lalu ia membunuh orang itu, menjadi korban ke-100 yang mati di tangannya. Niatnya bertaubat tidak berhenti. Ketika bertemu seorang alim, ia pun mengajukan pertanyaan serupa. Sang alim ini menjawab kalau dosanya bisa terampuni. Dan sebagai upaya taubat nasuha, sang alim menganjurkannya berhijrah ke suatu daerah yang kondusif bagi taubatnya. Di tengah perjalanan, ia meninggal hingga berdebatlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Orang ini menjadi urusan siapa? Lalu datanglah malaikat lain yang Allah utus untuk menyelesaikan perselisihan itu. Ukurlah jarak kedua tempat tersebut. Mana yang jaraknya lebih dekat, apakah tempat maksiat atau tempat hijrahnya? Maka ia yang berhak atas orang ini. Ketika diukur jaraknya, ternyata ia lebih dekat ke tujuan hijrah, hingga ruhnya pun menjadi urusan malaikat rahmat. Dalam riwayat lain, Allah memendekkan jarak laki-laki itu dengan tujuan hijrah. Seringkali kita terjebak pada sikap meremehkan dosa kecil. Saat kita gibah, bercanda yang sudah masuk kategori rahfat, bahkan bergaul dengan lawan jenis yang tidak islami, kita beralasan, itu kan dosa kecil, tidak apa-apa. Padahal orang yang meremehkan dosa, ia tidak sadar sedang berhadapan dengan siapa. Siapakah yang ia maksiati? Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dan maha keras azabnya. Juga tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus. Ibarat sebuah bintik noda, dosa kecil pun akan mengotori hati. Semakin banyak dosa, semakin banyak pula noda di hati. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum terlambat. Kini Allah menganugerahkan momentum yang luar biasa kepada kita untuk menjalani taubatan nasuha. Ramadan yang sangat kondusif dengan amal soleh dan minim pengaruh negatif dibandingkan bulan lainnya adalah kesempatan
berharga yang belum tentu datang lagi kepada kita. Bukankah kita tidak pernah bisa menjamin bahwa kita akan tetap hidup sampai Ramadan berikutnya jika kita menunda taubat saat ini? Lihatlah betapa banyak orang yang Ramadan lalu masih ada, kini sudah tiada. Marilah kita sambut seruan Allah untuk bertaubat sebelum kita terlambat. Dan bukankah pintu taubat akan ditutup saat kita mengalami sakaratul maut? Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughurgir. Sesungguhnya Allah menerima taubat hamba selagi ia belum sekarat. Hadis riwayat Tirmizi, Ahmad, Tobroni, Ibnu Hibban. Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memaparkan syarat bertaubat secara singkat dalam 3 langkah. Pertama, berhenti dari dosa yang dilakukan. Kedua, menyesali dosa yang telah dilakukan. Dan ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi dosa itu. Ini jika bertaubat terhadap dosa yang berkaitan dengan hak Allah. Sedangkan jika dosa berkaitan dengan hak manusia, maka syarat taubat ditambah satu lagi, yaitu membebaskan diri dari hak manusia tersebut. Pembebasan ini tentu dengan penghalalan dari yang terzolimi atau mendapat keikhlasan darinya. Maka orang yang minum khamr dalam kesendirian, misalnya untuk bertaubat, cukup ia berhenti minum khamr, menyesalinya, dan tidak mengulanginya. Namun, jika seseorang mencuri harta orang lain, selain 3 langkah tersebut, ia harus mendapat maaf dari orang yang dicuri dengan mengembalikan hartanya atau mendapatkan kehalalan darinya. Semoga Ramadan yang juga dinamakan Syahrul Taubah ini kita manfaatkan bersama sebagai momentum taubatan nasuha. Dan karenanya Allah menganugerahkan ampunan dan surganya kepada kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.